Dia ikutan mengendap-endap masuk ke gua itu. Pas Nira memasuki gua, dia melihat jelita itu kayak sedang melakukan ritual aneh dengan menggunakan lilin-lilin dan dupa. Nira juga melihat beberapa benda yang gak biasa teman-teman, seperti ada tengkorak, lalu tulang belulang di sana. Hai teman-teman, apa kabar? Di video kali ini aku pengen banget bahas soal hantu kuyang. Kuyang ini kan udah jadi salah satu urban legend yang populer banget di Indonesia, terutama masyarakat di Kalimantan. Nah, ada satu kisah pengalaman dari temanku sendiri teman-teman, yang sebut saja namanya Nira. Nira ini katanya dia pernah kenal dengan seseorang yang menganut ilmu kuyang ini. Nah, di sini Nira juga bakal kasih tahu nih tips dan trik gimana caranya untuk melawan kuyang. Amit-amit kalau suatu saat nanti ada beberapa di antara kalian yang gak sengaja ketemu atau melihat kuyang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya, dan aku mulai ceritanya sekarang. Buat kalian yang mungkin belum terlalu familiar dengan hantu kuyang, aku spill secara singkat aja di sini. Sebenarnya asal-usul hantu kuyang itu dipercaya sebagai arwah wanita yang sudah melakukan semacam ilmu hitam gitu teman-teman, untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang katanya itu pengen cantik, pengen awet muda, ya ilmu hitamnya adalah ilmu kuyang. Pengen disayang suami juga bisa, terus jadi kaya raya, bahkan untuk mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya bisa pakai ilmu kuyang. Konon dulu menurut legenda nih ya, ada seorang wanita yang ingin menjadi cantik dan juga awet muda. Dia melakukan ritual ilmu hitam, ya dengan cara mengiris tubuhnya sendiri lalu mengeluarkan isi perutnya. Setelah melakukan ritual itu, wanita ini memang beneran bisa jadi cantik, terus juga dia awet muda banget. Tapi dengan harga yang sangat mahal teman-teman, yaitu kehilangan sifat kemanusiaannya dan menjadi makhluk yang jahat. Lalu seiring berjalannya waktu, namanya juga legenda ya, ilmu hitam kuyang ini diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Atau bisa juga nih, kalau ada yang mau menganut ilmu kuyang, maka dia harus melakukan perjanjian, yaitu ilmu hitam. Dah ya, sampai di sini paham kan? Jadi soal kuyang ini memang banyak sekali versi cerita yang berkembang dan beredar di masyarakat kita teman-teman, jadi nggak usah diperdebatkan. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke cerita pengalamannya Nira bertemu dengan kuyang. Katanya waktu itu Nira dan keluarganya ini baru saja pindah ke sebuah desa, ya sebut saja ini adalah desa Sukamakmur. Ya karena memang dia baru pindah di sana, dia itu belum kenal siapa aja teman-teman. Sendirian, terus karena merasa kesepian dan ingin cari teman baru gitu ya, cobalah dia jalan-jalan keliling desa. Jalan-jalan atau rutinitas itu dia lakukan hampir setiap hari sehabis subuh. Nah, suatu hari Nira ini bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik banget. Ternyata wanita cantik ini tinggal di sebelah rumahnya sendiri. Waktu itu pas banget mereka kenalannya habis subuh. Setelah berkenalan, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jelita. Nira menggambarkan si Jelita ini wajahnya sangat cantik, dia awet muda meskipun usianya bukan remaja lagi, yaitu sudah 29 tahun. Di wajahnya itu hampir nggak ada kerutan sama sekali gitu loh teman-teman, kayak gadis remaja usia 15 tahun. Selain penampilannya modis banget nih, kadang Jelita ini juga pakai sweater, kadang pakai shawl, pokoknya fashionable lah di zaman itu ya. Jelita sering mengajak Nira ke rumahnya untuk sekedar ngobrol atau mungkin makan bareng. Nira pun juga merasa sangat nyaman dan happy punya teman si Jelita. Udah cantik, baik lagi ya kan? Lalu suatu malam, Nira bermaksud mengantar makanan yang sengaja dia masak untuk makan malamnya Jelita. Tapi Jelitanya nggak ada teman-teman. Ya udah, Nira balik lagi. Singkat cerita, malam berikutnya Nira datang lagi ke rumahnya Jelita, yang maksudnya sama, mau ngasih makanan itu. Tapi di sini nih teman-teman, Nira melihat ada hal yang di luar nurul yang dilakukan oleh Jelita. Apa itu ya?
Sebenarnya sejak malam sebelumnya, Nira itu mulai menyadari kalau Jelita itu punya beberapa kebiasaan yang agak sedikit aneh. Misalnya nih ya, beberapa kali Nira melihat Jelita itu kayak ngobrol gitu dengan seseorang, padahal nyata-nyata dia lagi sendirian, seolah-olah Jelita lagi bicara dengan sosok yang tak kasat mata. Lalu Jelita juga sering gak ada di rumah saat di malam hari dan gak ada yang tahu dia itu kemana perginya. Nah, keanehan-keanehan itulah yang membuat Nira akhirnya curiga dan dia pengen tahu apa yang disembunyikan sama Jelita selama ini. Lalu suatu malam Nira memutuskan untuk mengikuti Jelita, terus dia pengen ngelihat nih apa sih yang Jelita lakukan di luar sana. Nira diam-diam mengikuti Jelita ke sebuah hutan yang terletak di pinggiran desa. Nira melihatnya memasuki sebuah gua gitu yang tersembunyi di balik semak-semak. Makin kepo ya kan si Nira ini, dia ikutan mengendap-endap masuk ke gua itu. Pas Nira memasuki gua, dia melihat Jelita itu kayak sedang melakukan ritual aneh dengan menggunakan lilin-lilin dan dupa. Nira juga melihat beberapa benda yang gak biasa teman-teman, seperti ada tengkorak, lalu tulang belulang di sana. Di situ Nira merasa sangat takut dan sebenarnya dia pengen keluar dari gua itu. Tapi anehnya, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, Jelita menoleh ke arahnya, melihat si Nira, dan sambil tersenyum, menyeringai gitu. Dia berjalan mendekati Nira dan berkata, "Saya tahu kamu datang." Dan di depan matanya, Jelita kemudian berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Dengan mata yang merah menyala dan kulitnya yang pucat. Nira merasa sangat takut dan gak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa memejamkan matanya dan membaca doa-doa dalam hati. Gak berapa lama, sayup-sayup, Nira dengar ada suara-suara gaduh asalnya dari luar gua. Di luar dugaan, ya mungkin ini pertolongan dari Tuhan ya. Beberapa warga menerobos masuk ke gua bersama sesepuh desa. Warga desa langsung menyelamatkan Nira dari serangan makhluk itu. Tetua desa langsung juga melemparkan kayak semacam ramuan gitu ke arah makhluk yang menyeramkan ini, yaitu si Jelita. Wush gitu. Makhluk itu pun terbang dan hilang di kegelapan. Ya, makhluk itu memang melarikan diri. Warga desa lalu membawa Nira pulang dan di sanalah tetua desa mulai bercerita kondisi yang sebenarnya di desa itu. Jadi teman-teman, menurut tetua desa, para warga itu sudah curiga dan mengawasi Jelita cukup lama. Setelah diselidiki, ternyata Jelita ini adalah penganut kuyang dan dia sudah melakukan ritual-ritual sejak datang ke desa Sukamakmur itu. Banyak nih orang yang mengaku pernah melihat si Jelita itu berubah menjadi kuyang. Seperti pengakuan warga desa yang namanya Siti. Saya pernah melihat seorang wanita cantik yang masuk ke dalam semak-semak di desanya. Lalu ketika diikuti, ternyata wanita itu berubah, matanya menjadi merah menyala, kulitnya pucat, dan kepalanya terbang bersama dengan organ-organnya. Saya langsung ngerasa takut dan lari menjauh. Itu pengakuan dari Siti. Lalu ada pengakuan dari Budi, warga desa yang lain. Saya pernah dengar suara merdu yang memanggil nama saya. Pas saya mencari sumber suara, saya ngelihat ada kepala terbang di atas pohon dan ketika saya lihat itu wajahnya Jelita. Saya langsung takut banget dan lari langsung masuk rumah. Tetua desa juga memberitahu Nira agar berhati-hati nih teman-teman, karena si kuyang Jelita ini itu katanya tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nira benar-benar syok di titik itu begitu tahu kalau sahabatnya itu adalah kuyang, dan ini membuatnya trauma sampai sekarang. Itulah yang membuat Nira dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan desa Sukamakmur dan pergi, terus gak pernah balik lagi ke sana. Setelah kejadian itu, sebenarnya Nira itu jujur masih mendengar kabar-kabar tentang Jelita. Beberapa orang mengatakan kalau Jelita pindah ke desa lain, tapi ya tetap seperti itu, melakukan ritual-ritual untuk menjadi kuyang. Ini asumsi Nira aja ya, asumsi Nira. Jelita melakukan ritual-ritual itu, ini adalah tujuannya untuk awet muda dan sebagai pemikat. Ya teman-teman, dari pengalamannya Nira ini, dia pengen share juga nih, agar kita lebih berhati-hati lagi saat baru kenal dengan seseorang. Jangan gampang percaya begitu aja. Apalagi yang secara tampilan ya, good looking, terlalu cantik dan mempesona. Jangan mudah juga menerima makanan atau minuman dari orang yang baru dikenal, apalagi kalau dia kelihatan terlalu baik. Nira juga bilang dia dapat pesan nih dari tetua desa. Kalau suatu saat ketemu kuyang lagi nih, ada cara-cara untuk melawannya. Yang pertama, otomatis baca doa. Yang kedua, jangan menunjukkan rasa takut karena itu bakal jadi energinya si kuyang.
Lalu yang ketiga, gunakan benda-benda yang bisa menangkal sihir seperti bawang putih atau kunyit dilempar gitu aja. Bisa juga pakai garam dan kapur. Tapi semuanya itu hanya ikhtiar ya. Yang pasti selalu baca doa agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritaku. Kasih jempol ke atas dan jangan lupa subscribe ya.